Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana templatenya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya, Lalu Yuda Prawira, tentu saja di El Malka. Selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengisi DRH. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu DRH, kemudian fungsi dari DRH, dan di mana sih pengisian DRH sesuai dengan juknis yang berlaku. DRH P3K atau CPNS adalah dokumen biodata resmi yang memuat informasi lengkap seseorang peserta P3K atau CPNS. Dokumen ini wajib diisi setelah peserta dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. DRH itu sendiri berfungsi sebagai arsip administratif yang menjadi dasar pengangkatan peserta ke tahap selanjutnya sebagai seorang pegawai resmi. Pengisian DRH harus dilakukan secara teliti, mengacu pada petunjuk teknis yang diberikan oleh instansi terkait melalui portal resmi SSCASN. Tata cara pengisian DRH NIPTK dari tahun ke tahun kemungkinan masih sama. Berdasarkan panduan pengisian daftar riwayat hidup nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau DRH NIP3K tahun 2023, berikut tata cara mengisi DRH NIP3K secara online di akun SSCASN. Langkah-langkah dalam menyelesaikan proses ini dengan benar. Yang pertama adalah pengisian data perorangan. Pastikan seluruh data pribadi seperti nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, serta gelar sudah sesuai dengan dokumen resmi seperti KTP dan ijazah. Jangan lupa mengisi kolom alamat lengkap, hobi, dan captcha. Pastikan tidak ada kolom bertanda bintang yang terlewatkan. Kemudian riwayat pendidikan. Masukkan data riwayat pendidikan mulai dari SD hingga pendidikan terakhir, termasuk kursus yang pernah teman-teman ikuti. Cantumkan juga informasi tambahan seperti jurusan, akreditasi, gelar, dan nama kota tempat pendidikan berlangsung. Gunakan fitur tambah pendidik untuk menambahkan jenjang pendidikan lain yang relevan. Kemudian, riwayat pekerjaan. Jika Anda memiliki pengalaman kerja, isi kolom yang mencakup nama perusahaan, jabatan, dan periode bekerja. Tambahkan juga penghargaan dan prestasi jika ada, beserta detailnya seperti nama, penghargaan, dan tahun penerimaan. Riwayat keluarga. Dalam riwayat keluarga, teman-teman harus melengkapi data keluarga Anda, termasuk pasangan, anak, saudara kandung, dan mertua. Jika pasangan adalah PNS, cari datanya melalui NIP. Jika bukan, isilah informasi lainnya secara lengkap dan sesuai format. Kemudian riwayat organisasi. Tambahkan pengalaman organisasi seperti nama organisasi, jabatan, dan masa aktif jika ada. Informasi ini bersifat opsional tetapi dapat menjadi nilai tambah. Ketika mengunggah semua dokumen yang diminta seperti pas foto resmi, scan ijazah, surat keterangan sehat, SKCK, dan surat bebas narkoba, pastikan dokumen tersebut terlihat dengan jelas, sesuai format dan ukuran file yang telah ditentukan oleh portal SSCASN. Setelah semua data terisi, lakukan pengecekan ulang sebelum menekan tombol akhiri proses pengisian DRH untuk memastikan tidak ada kesalahan atau data yang terlewat. Proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran pengangkatan Anda sebagai pegawai dengan perjanjian kerja. Setelah teman-teman masuk ke laman sscasnbkn.go.id, langkah pertama adalah mengisikan username dan password akun yang telah dibuat saat teman-teman registrasi.
Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri, sesuai dengan tampilan yang teman-teman lihat. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik ya. Jika masih ragu, dapat klik tidak, dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jika peserta memilih iya, maka akan muncul tombol pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS atau NIP3K. Kolom yang ditandatangani bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan. Yang pertama, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal, mulai dari SD sampai pendidikan terakhir. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP atau SMP atau SLTA, SMA, dan sebagainya, sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi, jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data, riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi juga jika ada. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSJASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning.
DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah dilengkapi. Terima kasih telah bersama Elmalka dan menyimak video ini sampai akhir. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.